Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Ihsan, al-muslimun wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita pada malam hari ini kembali lagi dengan kajian kita dengan kitab tauhid. Dan pada malam hari ini kita masuk ke dalam bab al-babut tasi'u wa thalathun. Di sini bab yang ke-39. Kalau di buku bab yang ke berapa, Bapak? Bab ke-40 atau 38? Bab 39 sama ya. Babu man jahada syai'an minal asma'i was sifat. Bab siapa yang mengingkari sesuatu dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Babu man ini bisa jadi dia adalah man syartiyah yang memiliki makna syarat, dan maknanya adalah siapa yang mengingkari sesuatu dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mengingkari, ya, mengingkar maksudnya di sini mendustai, tidak mempercayai, maka hukumnya adalah kufur. Tayyib. Jadi memang ini masuk bagian dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah bagian dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rukun-rukun dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala salah satunya adalah iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada rukun iman yang 6. Nah, kemudian rukun iman yang pertama adalah beriman kepada Allah. Nah, apa saja yang harus kita imani, yang kemudian kalau sudah kita imani, kemudian kita disebut dengan manusia yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Maka para ulama menyebutkan bagaimana cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya tidak ada pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang disebut dengan tauhid rububiyah. Yang kedua, cara beriman kepada Allah adalah dengan mengimani keesaan Allah Subhanahu wa taala pada uluhiyahnya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah, yang berhak diberikan peribadatan dan persembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan ini disebut dengan tauhid al-uluhiyah atau tauhid al-ibadah. Dan yang ketiga adalah dengan mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Kalau kita mengakui Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta, kemudian juga kita mengakui bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, tapi kita mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka kita belum dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya Dia memiliki nama. Walillahil asmaul husna. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan banyak namanya di dalam Al-Qur'an. Bahkan di ayat yang pertama saja di dalam surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, ada 3 nama Allah di situ. Yang pertama adalah Ismullahil A'zam, yaitu Allah lafzul jalalah, yang semua nama-nama Allah kembali kepada lafaz Allah. Kembali kepada lafaz Allah. Siapa Ar-Rahman? Allah.
Siapa Ar-Rahim? Allah. Siapa Al-Malik? Allah. Siapa Al-Quddus? Allah. Kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim juga adalah bagian dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rabb juga adalah bagian dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Nah, barang siapa yang mengingkari nama Allah Subhanahu wa taala, jadi kita kalau seandainya dia mengatakan misalnya Allah tidak punya nama, padahal Allah katakan dia punya nama di dalam Al-Qur'an. Atau dia katakan enggak, Ar-Rahman itu bukan nama Allah. Ar-Rahman katanya bukan nama Allah. Tayyib. Dan dari itu di dalam kitab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan perkataan orang-orang kafir Quraisy yang ketika di perjanjian Hudaybiyah Nabi SAW memerintahkan untuk menuliskan Bismillahirrahmanirrahim, tapi Suhail ibnu Amr tidak menyetujuinya. Katanya kami kenal dengan Allah, Allah kami kenal, tapi kalau Ar-Rahman kami tidak kenal. Maka kemudian ditulis Bismikallahumma. Mereka mengingkari Ar-Rahman, kemudian Allah sebutkan di dalam surat Ar-Ra'd di sini, wahum yakfuruna birrahman. Orang-orang kafir Quraisy tersebut kufur kepada Ar-Rahman. Mereka tidak kufur kepada Allah dari sisi mereka mengakui nama Allah tersebut. Tapi ketika mereka mengakui salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala, maka di sini Allah katakan mereka kufur kepada Ar-Rahman. Maka dari itu para ulama mengatakan barang siapa yang kemudian tidak mengakui Allah, kemudian tidak memiliki nama, tayyib, maka dia belum dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bahasa Arab nama tersebut bahasa Arabnya adalah ismun, jamaknya adalah asma. Ismun jamaknya asma. Kalau sifatun jamaknya sifat, sifat-sifat. Tayyib. Kata ismun itu sendiri dia menunjukkan sebuah makna yang mengandung ketinggian bagi pemilik nama tersebut, dan juga sebagai tanda dan alamat bagi pemilik nama tersebut. Di dalam bahasa Arab itu ada namanya istiqaq. Kenapa nama itu bahasa Arabnya ismun? Dikaji dalam ulama bahasa, ismun itu berasal dari kata as-sumu dan juga berasal dari kata as-simah. As-sumu artinya tinggi. Orang yang punya nama itu dia memiliki kedudukan. Yang enggak punya nama, ya bagaimana kemudian akan memiliki kemuliaan. Adapun simah artinya al-alamah, tanda. Maka nama itu juga adalah tanda bagi seseorang. Tayyib. Maka Allah Subhanahu wa taala memiliki nama, tetapi nama-nama Allah Subhanahu wa taala tidak sama seperti nama-nama manusia. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala tidak sama seperti nama-nama makhluk. Begitu juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, wasifatul ula, sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi tidak sama seperti sifat-sifat makhluknya. Sama seperti zat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki zat, dan zat Allah Subhanahu wa taala tidak sama seperti zat makhluknya. Baik, maka dari itu para ulama menyebutkan kaidah-kaidah di dalam memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan kaidah-kaidah di dalam memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kaidahnya adalah kullu asma'illahi husna. Semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah baik. Jadi tidak ada nama-nama yang buruk bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap nama tersebut mengandung sifat. Jadi bukan hanya sekedar makna saja. Bisa jadi kita namanya Karim, tapi sifat kita tidak Karim. Nama kita Muslim, tapi watak kita mungkin bukan Muslim. Tayyib, tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya Ar-Rahman, maka artinya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmat, kasih sayang. Tayyib, ketika Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya Al-Hakim, yang memiliki hikmah, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian memiliki sifat hikmah. Wa hakadha. Dan begitulah.
Tayyib. Kemudian yang kedua, nama Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu nama Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, lillahi tis'atun wa tis'una asman man ahsaha dakhalal jannah. Dalam Bukhari dan Muslim, barang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah memiliki 99 nama dan siapa yang menghafalnya, kemudian memahami makna nama-nama tersebut dan kemudian mengamalkan tuntutan dari nama-nama tersebut, maka dia akan masuk surga. Ketika kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama As-Sami', yang artinya Allah Subhanahu wa taala mendengar semua suara makhluk tanpa batas, tanpa butuh telinga. Allah mendengar tidak sama seperti mendengar makhluknya. Dan ketika kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, maka kemudian sikap kita, akhlak kita merasakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mendengar ucapan kita, yang kemudian kita hati-hati di dalam berucap. As-Sami'ul Basir. Al-Basir, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, dan seterusnya. Tayyib. Terus bagaimana tadi nama Allah Subhanahu wa taala 99 kata para ulama? Ada yang bisa jawab? Apa makna dari nama Allah Subhanahu wa taala 99? Bismillah. Ada yang bisa jawab, nanti dikasih hadiah sama Abu Zahra insyaallah. Tayyib. Atau Abu Zahra sendiri yang jawab. Tayyib. Apa maksud dari Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama? Tayyib. Ada yang mulai ancang-ancang angkat tangan ya kayaknya. Maksudnya adalah tayyib, tidak menunjukkan bahwasanya nama Allah Subhanahu wa taala hanya 99 saja, tidak. Tayyib, maksudnya adalah nama 99 tersebut yang diberikan kepada kita umat manusia, umatnya, lebih khusus umatnya Nabi Muhammad SAW, kalau kita amalkan maka dengan 99 nama tersebut cukup untuk memasukkan kita ke dalam surga. Itu yang dimaksud dengan nama Allah Subhanahu wa taala memiliki nama 99 tersebut. Maka para ulama kemudian menyebutkan, yang mana sih yang 99 nama tersebut? Disebutkan di dalam hadis Tirmizi yang sangat panjang, akan tetapi sanadnya lemah. Taib, tetapi nama Allah tidak jauh dari yang disebutkan di dalam hadis, dan juga para ulama kemudian ada yang mengumpulkannya dari hadis-hadis yang lain. Ya kurang lebih memang 99 nama Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, yang apabila kita hafal, kita pahami maknanya dan kemudian kita amalkan tuntutan dari nama-nama tersebut, maka kita akan masuk surga. Sama seperti ada orang yang mengatakan, saya punya uang 1 juta, 100.000-nya saya sedekahkan fisabilillah misal. Tayyib. Nah seperti itulah. Tayyib. Nah di sini 100.000 tersebut saya sedekahkan 100.000, bukan berarti kemudian saya hanya memiliki uang 100.000. Tayyib. Ini baru yang saya sebutkan, belum yang ada di ATM misalnya. Tayyib. Dalilnya bahwasanya nama Allah Subhanahu wa taala tidak terhingga adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Ahmad. Tayyib. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'aluka bikulli ismin huwalak. As'aluka, ya Allah saya meminta kepadamu, saya bermohon bikulli ismin huwalak, dengan semua nama yang kau miliki. Dengan semua nama yang sammaita bihi nafsak, yang engkau sendiri ya Allah menamakan dirimu dengan nama-nama tersebut. Yang pertama, au anzaltahu fi kitabik, yang engkau turunkan di dalam kitab-kitabmu. Dan kitab Allah bukan hanya Al-Qur'an saja. Tayyib, au anzaltahu fi kitab, au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau siapa yang engkau ajarkan nama-nama tersebut. Nabi SAW nanti ketika di padang mahsyar, ketika sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW diajarkan zikir yang belum diajarkan sebelumnya.
Aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak, atau nama-nama yang engkau sembunyikan fi ilmil ghaib, dalam ilmu ghaib di sisimu Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ada nama-nama yang tidak Allah kemudian beritahukan kepada kita, yang masuk ke dalam ilmu ghaib, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Memang kita tidak bisa kemudian wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, tidak bisa kita kemudian meliputi Allah. Tidak bisa kita sampai kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala secara jumlah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Tayyib. Nah, kemudian nama-nama Allah Subhanahu wa taala tadi, tayyib, dia mutaradifah dan mutabayinah. Mutaradifah artinya adalah bahwasanya nama-nama tadi kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak seperti ada yang kemudian mengatakan, ya ini kan sama kayak orang-orang Kristen katanya. Orang Kristen itu kan ada katanya ada Trinitas itu katanya. Itu sebenarnya kan juga adalah satu katanya. Umat Islam lebih banyak lagi katanya, ada 99. Tayyib. Nah, kita katakan 99 nama tersebut itu kembali kepada zat yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari kata mutaradif. Jadi semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut kembali kepada zat yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian nama-nama tersebut memiliki makna, dan nama yang satu memiliki makna berbeda dengan nama yang lainnya. Jadi tidak sama. Karena ada kelompok yang kemudian hanya mengakui nama Allah hanya sebagai nama saja, tidak ada maknanya katanya. Di kelompok Mu'tazilah. Jadi hanya nama saja, nggak ada maknanya, tidak mengandung sifat, kata orang-orang Mu'tazilah. Karena kelompok Mu'tazilah ini katanya tidak boleh mensifatkan Tuhan. Nah, ini juga kelompok yang menyimpang. Tayyib. Makanya kita di dalam bab asma wa sifat, jamaah sekalian dirahmati Allah, memang harus betul-betul kita perhatikan. Dan dengan mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya lah jalan kita untuk mengenal Allah, jalan kita untuk lebih dekat dengan Allah, jalan kita untuk menumbuhkan rasa cinta dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Ini kayak banyaknya ngantuk. Kayaknya AC-nya terlalu adem kayaknya. Tayyib. Maklum tadi habis kerja ya. Tayyib. Baik. Ini kadang kita kalau bab asma wa sifat ini kadang kalau kita tidak serius mempelajarinya, kita kadang habis kajian nanti bikin kelompok baru nanti. Karena umat Nabi Muhammad SAW banyak terpecahnya di pembahasan asma wa sifat. Muncul kelompok-kelompok yang menyimpang itu di dalam bab asma wa sifat. Mereka masih umat Nabi Muhammad SAW. Itu yang dikatakan oleh Nabi SAW, iftaraqat sataftariqu ummati ala 73 firqah. Dan umatku akan terpecah menjadi 73 kelompok. Tayyib. Dan perpecahan itu di dalam bab asma wa sifat. Tayyib. Nah, khawatir nanti takut kalau salah dengar nanti keluar bikin kelompok baru nanti. Tayyib. Bismillah. Nah, dinamakan dengan kelompok Mu'tazilah itu karena Wasil bin Atha ketika di dalam majlisnya Hasan Al-Basri, dia tidak setuju dengan pendapat Hasan Al-Basri, yang kemudian dia berpisah, i'tizal. I'tizal itu berpisah, yang kemudian disebut atau dikenal dengan kelompok Mu'tazilah. Nah, kelompok Mu'tazilah ini salah satu akidah dan keyakinan mereka adalah at-tauhid. Apa itu at-tauhid menurut kelompok Mu'tazilah? Tauhid menurut kelompok Mu'tazilah adalah nafi sifat. Katanya Allah SWT tidak memiliki sifat. Nah, ini bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat. Mana dalilnya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat? Tayyib, ini hadiah yang kedua. Tayyib, dalil Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat. Pertama tadi, setiap nama mengandung sifat. Tayyib, sahih atau tidak ini? Setuju atau tidak?
Setiap nama mengandung sifat, karena sifat itu adalah sesuatu yang melekat pada zat. Tayyib. Maka kalau saya katakan misalnya ini apa, bendera, ya bendera ini sifatnya ada warnanya merah dan putih, kemudian sifatnya sifat kain bukan besi. Nah ini semuanya sifat, sesuatu yang melekat pada zat namanya sifat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati dirinya dengan sifat-sifat tersebut. Dan satu-satunya jalan kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dekat, lebih mendalam, untuk yang kemudian menimbulkan rasa iman dan takwa kepada Allah, rasa takut dan rasa cinta kepada Allah, dengan mempelajari nama-nama dan sifat-sifatnya. Dari itu kata para ulama, kullama billahi a'raf, kullama minallahi akhwaf. Semakin kita kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semakin takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita semakin kenal. Semakin takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita semakin kenal dengan Allah. Para ulama-ulama, mengapa mereka kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya hamba-hamba yang takut kepada Allah adalah para ulama, karena mereka adalah orang yang paling kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Ini maka dari itu memang sesuatu yang sangat penting kita mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, kata Allah. Hati-hati orang-orang yang menyimpang dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga adalah peringatan bagi kita. Satu sisi anjuran di dalam syariat agar kita mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan baik. Dalilnya tadi, man ahsaha dakhalal jannah. Sisi lain kita juga harus hati-hati di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kata Allah, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha, wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Dan hati-hatilah orang-orang yang ilhad, orang-orang yang menyimpang. Lahdun ini menyimpang dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dia tidak memahami nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut dengan semestinya. Tidak memahami nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut dengan semestinya. Ini diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Siapa saja yang menyimpang di dalam bab asma wa sifat tersebut, banyak sekali. Di dalam bab asma saja, mulai dari orang-orang Yahudi yang mensifati Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat yang jelek. Mereka mengatakan innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Katanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu fakir dan kami ini kaya, katanya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, man yuqridullaha qardan hasana, siapa yang meminjamkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pinjaman yang baik. Yang mereka sebenarnya orang-orang Yahudi paham maksud dari pinjaman yang baik itu adalah ketika kita sedekahkan harta kita kepada Allah, yang kemudian dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kemudian dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pahala. Tetapi Allah menyebutkan dengan pinjaman. Pada hakikatnya, dan orang Yahudi pun tahu Allah tidak membutuhkan pinjaman. Tetapi kemudian mereka mengejek Allah. Kalau begitu katanya Allah fakir. Kemudian mereka mengatakan innallaha faqirun nahnu aghnia. Tayyib. Kemudian juga mereka mensifati Allah Subhanahu wa ta'ala tayyib dengan sifat-sifat diantaranya tayyib. Yadullahi maghlulah, qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Mereka mengatakan tangan Allah Subhanahu wa ta'ala terbelenggu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ghullat aydihim. Kata Allah, justru tangan mereka lah yang terbelenggu. Nah, ini orang-orang Yahudi mensifati Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat yang buruk. Tayyib. Orang-orang Nasrani memberikan Allah Subhanahu wa ta'ala nama
yang kemudian nama tersebut justru bentuk dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka menyebut Allah Subhanahu wa taala dengan Tuhan Bapa. Tayyib. Nah, ini perbuatan orang-orang Yahudi dahulu, menamakan dan mensifatkan Allah Subhanahu wa taala dengan nama dan sifat yang tidak Allah kehendaki. Maka kemudian orang-orang Islam juga ada yang ikut-ikutan. Tayyib. Maka muncul di sana kelompok Mu'tazilah yang kemudian mereka menetapkan nama Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian katanya nama Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki makna. Kemudian juga di sana ada kelompok Jahmiyah yang mentakwilkan semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tidak sesuai dengan akal mereka. Ini kelompok Jahmiyah, pengikut dari Jaham Ibnu Safwan. Dan di sana ada kelompok yang tidak menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata mereka, ketika mengatakan Allah punya sifat, itu berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluknya, katanya. Ini kelompok Mu'tazilah. Dan ada kelompok Asy'ariyah dan Maturidiyah yang mengatakan katanya Allah hanya memiliki beberapa sifat saja, yang mereka sebut dengan sifat 20. Kemudian sifat-sifat yang lain itu tidak sesuai dengan akal, maka kemudian mereka tidak tetapkan itu sebagai sifat. Bahkan ketika menetapkan sifat-sifat tersebut, mereka anggap itu tasbih, mereka anggap itu tajsim. Tayyib. Yang banyak permasalahan umat di dalam bab asma wa sifat. Dan ini semuanya jamaah sekalian yang dirahmati Allah akibat menyimpang dari manhaj salaf. Ini semua diakibatkan dari menyimpang dari manhaj salaf. Bagaimana cara salaf memahami ayat-ayat asma dan ayat-ayat sifat tersebut. Mereka menyimpang dari jalan tersebut. Maka dari itu salah satu keistimewaan manhaj salaf, manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, mereka kokoh di dalam bab asma wa sifat, mengikuti cara Nabi dan para sahabat di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan kaidahnya secara global adalah pertama, menetapkan semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa tamtsil, dan yang kedua adalah menafikan dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa taala tanpa menolak apa-apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini agak berat pelajaran malam ini Bapak Ibu. Tayyib, kita ulangi. Kaidah di dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, pertama, menetapkan dan kemudian mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Kaidahnya sebenarnya hanya dua itu. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin di dalam Qawaidul Muthla banyak menyebutkan kaidah-kaidah yang kalau kita rangkum kembali kepada dua kaidah tersebut. Kaidah yang pertama adalah kita menetapkan semua yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan semua yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam sunnahnya, apapun sifat-sifat tersebut. Tayyib, apakah sifat zatiyah atau sifat fi'liyah atau sifat khabariyah, semuanya tanpa kita beda-bedakan, yang masuk akal kita atau tidak, yang kita pahami saat itu atau tidak, yang semua yang namanya sifat kita tetapkan, akan tetapi tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Tayyib. Sampai di sini aman Bapak-bapak? Tayyib. Kaidah yang kedua adalah kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Artinya menafikan sesuatu yang tidak pantas untuk Allah. Sifat-sifat manusia, sifat-sifat makhluk, sifat-sifat lemah, sifat-sifat kekurangan dan lain sebagainya. Sebagaimana Allah menafikan. Allah mengatakan di dalam ayat kursi, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah tidak tidur dan juga tidak ngantuk. Tayyib. Kalau manusia kan tidur dan ngantuk. Apalagi pas kajian. Tayyib. Nah, kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa taala tanpa menolak apa-apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an.
Karena ada kelompok Asy'ariyah yang tidak menetapkan sifat-sifat khabariyah seperti sifat Allah, sifat tangan, sifat wajah, sifat sak. Tayyib, ini mereka tidak tetapkan. Ini sifat-sifat khabariyah. Allah beristiwa di atas aras. Mereka tidak menetapkan sifat-sifat tersebut. Tayyib. Gara-gara apa? Katanya sifat-sifat ini mengandung tasbih, katanya, mengandung tajsim. Tayyib, kami ingin mensucikan Allah Ta'ala dari bentuk rupa seperti manusia, kata mereka. Kita katakan niat kalian bagus, tetapi cara kalian salah. Seharusnya kalian kalau ingin mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sifat-sifat makhluk, kalian kemudian mensucikan Allah sebagaimana Allah mensucikan dirinya, tanpa menolak sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Allah sendiri yang mengatakan dia beristiwa di atas aras. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri mengatakan dia punya wajah, dia punya dua tangan, dan lain sebagainya, sifat-sifat khabariyah. Tayyib, yang secara adab saja tidak boleh kita tolak. Allah mengatakan di dalam 7 tempat di dalam Al-Quran bahwasanya dia beristiwa di atas aras. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dan juga di dalam ayat lain, Tsummastawa 'alal 'arsy. Kemudian dia beristiwa di atas aras. Maka tidak beradab kalau kita mengatakan enggak, Allah tidak beristiwa di atas aras. Allah mengatakan dia beristiwa di atas aras. Kemudian kita mengatakan Allah tidak beristiwa di atas aras. Maka ini tidak beradab. Maka tadi kelompok-kelompok Mu'attilah, baik itu dari Asy'ariyah dan Maturidiyah, mereka menolak sifat-sifat tersebut dengan alasan kami mensucikan Allah. Kita katakan, kalau Anda ingin mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikuti cara para sahabat dan para tabi'in. Tayyib. Dan dua kaidah tadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah adalah ijma' ahli sunnah wal jamaah. Akidahnya para sahabat dan para tabi'in. Akidahnya para ulama-ulama salaf. Akidahnya Abu Hanifah. Bisa kita lihat di dalam kitab beliau Al-Fiqhul Akbar, Abu Hanifah. Bisa akidahnya Imam Syafi'i. Bisa kita lihat di dalam kitab murid beliau, Syarhus Sunnah Al-Muzani. Muzani adalah murid ya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan apa yang didukilkan dari Imam Syafi'i di dalam Tabaqatus Syafi'iyah, bahwasanya beliau menetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala beristiwa di atas aras. Tayyib. Dan kitab akidah mazhab Syafi'i yang terdahulu seperti Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis punya Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i yang menunjukkan bahwasanya Imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'i terdahulu menetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala beristiwa di atas arsy. Batuk-batuk ini. Baik. Begitu juga akidahnya Imam Malik. Tayyib, akidahnya Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Dan ini disebutkan di dalam Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Ketika Imam Malik rahimahullahu ta'ala ditanya oleh seseorang, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kemudian dia bertanya, kaifa istawa? Wahai imam, bagaimana Allah beristiwa di atas aras? Maka disebutkan pada saat itu Imam Malik menunduk ke bawah, kemudian beliau berkeringat, kemudian beliau mengatakan al-istiwa'u ma'lum. Ini bisa kita hafal Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kaidah sangat penting sekali. Al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul was su'alu wal imanu bihi wajibun was su'alu anhu bid'ah. Ini semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala kaidahnya adalah seperti perkataan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Al-istiwa'u ma'lum, sifat istiwa di dalam Al-Quran dan juga istiwa di dalam bahasa Arab, itu maknanya maklum. Istiwa menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala maha tinggi. Istiwa maklum kata beliau, diketahui maknanya. Wal kaifu majhul, kaifiyatnya, bagaimana Allah beristiwa, majhul, tidak kita ketahui. Karena Allah hanya mengabarkan dia beristiwa saja dan tidak mengabarkan bagaimana dia beristiwa.
Taib. Sampai di sini aman Bapak Ibu? Aman ya? Taib, ntar kita tanya. Al-istiwa'u apa? Ma'lum. Wal kaifu majhul. Perkataan Imam Malik. Wal imanu bihi wajibun. Iman kepada sifat istiwa tersebut wajib. Karena ini bab akidah. Bab akidah adalah kita menetapkan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bab akidah sifatnya informasi. Informasi. Allah mengatakan dia pencipta langit dan bumi satu-satunya. Allah mengatakan dia pemilik dan pengatur alam semesta satu-satunya. Allah mengatakan dia Tuhan yang berhak disembah. Allah mengatakan dia punya nama, dia punya sifat seperti ini. Ini adalah bab akidah dan tugas kita hanyalah kemudian menerima itu sebagai sebuah keyakinan. Meyakini bahwasanya itu benar-benar kebenarannya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wal imanu bihi wajibun was-su'alu anhu bid'ah. Was-su'alu anhu bid'ah. Karena pertanyaan-pertanyaan seperti itu tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat kepada Rasul. Tidak pernah Rasul kemudian dibantah oleh para sahabat. Wahai Rasul, bagaimana Allah hidup? Wahai Rasul, bagaimana Allah mendengar? Bagaimana Allah meninggal? Tidak pernah. Begitu juga para tabi'in juga tidak pernah bertanya kepada para sahabat tentang hakikat sifat Allah. Kita tidak ada yang tahu. Allah hanya mengabarkan dia maha hidup. Dan Allah tidak mengabarkan bagaimana cara dia hidup. Allah mengatakan dia mendengar dan dia melihat. Allah tidak mengatakan dia bagaimana dia mendengar dan bagaimana dia melihat. Maka kita berhenti di tempat, di titik berhentinya para sahabat dan para tabi'in. Tidak lebih dari hanya menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan apa yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya. Tayyib. Aman Bapak Ibu? Aman. Apa perkataan Imam Malik rahimahullahu taala? Al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajibun was su'alu anhu. Aman ya? Baik, gantian saya yang jawab. Bismillah. Silakan Bapak. Al-istiwa'u. Bapak bertanya ke saya. Ma'lum. Majhul. Wajibun. Was-su'alu anhu. Was-su'alu anhu bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena sesuatu yang tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat dan para tabi'in. Dan tidak pantas kita kemudian bertanya-tanya tentang hakikat sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah mengatakan di dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Dan ini juga adalah kaidah. Yang pertama Allah katakan, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan apapun. Jadi yang terlintas di pikiran kita tentang hakikat zat, sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya tidak seperti yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'. Kemudian Allah mengatakan wa huwas samiul basir, dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Allah tahu manusia mendengar dan manusia juga melihat. Allah tahu. Ketika turun ayat tersebut, Allah tahu manusia mendengar dan manusia juga melihat. Dan ketika Allah mengatakan dia mendengar dan dia melihat, bukan berarti Allah ingin menyerupakan dirinya dengan makhluk, bukan. Sama juga, Allah Maha mengetahui manusia punya tangan, manusia punya wajah. Dan ketika Allah mengatakan dirinya punya wajah dan punya tangan, bukan berarti Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menyerupakan dengan makhluknya. Tayyib, pada saat kita menerima Allah Subhanahu wa ta'ala Maha melihat dan Maha mendengar, di kelompok-kelompok Asy'ariyah pun kemudian menetapkan sifat-sifat tersebut. Di antara sifat 20 tersebut adalah Sami'an basira, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Tayyib, kenapa kalian menafikan sifat-sifat tersebut? Sifat-sifat khabariyah. Kenapa kalian menafikan sifat istiwa? Tayyib, bukankah sama sifat istiwa dengan sifat Allah Maha mendengar dan Maha melihat? Kenapa kemudian dibeda-bedakan?
Tayyib. Azan ya? Azan. Barakallahu fikum. Tayyib, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, ma ba'du. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke kitab kita. Wa fi sahih al-Bukhari qala Aliun hadithun nasa bima ya'rifun aturiduna an yukadzdzaba Allah wa rasuluhu. Warawa Abdur Razzaqi an Ma'marin an Ibni Tawusin an Ibni Tawusin an abihi an Ibni Abbasin. Abdur Razzaq As-San'ani, Ma'mar ibnu Muthanna ibnu Tawus an abihi. Tayyib. Tawus muridnya Ibnu Abbas, Tawus ibnu Kaisan, ad Ibni Abbas, Abdullah ibnu Abbas, annahu ra'a rajulan intafadha lamma sami'a haditsan 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam. Di sini diceritakan bahwasanya Ibnu Abbas melihat seseorang laki-laki intafadha lamma sami'a haditsan 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam fi sifat. Jadi dia gemetar ketika mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat-sifat Allah. Tayyib. Ini cikal bakal kelompok Jahmiyah. Cikal bakal kelompok Jahmiyah. Tayyib. Jadi dia ketika mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat-sifat Allah, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Allah Subhanahu wa taala memiliki sak dan lain sebagainya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Intafaq, gemetar dia. Lamma sami'a haditsan 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam fi sifat, karena salah kaidah. Karena salah kaidah di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mengikuti manhajnya para sahabat di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Istinkaran lidzalik, Ibnu Abbas mengingkari orang tersebut. Faqala, maka kemudian Ibnu Abbas berkata, ma faraqu haula'i, kenapa kemudian mereka merasa takut menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut? Maka dari itu kelompok-kelompok Mu'attilah, mereka tidak mau menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya sifatnya hanya 20 saja. Sifat-sifat yang lain tidak diterima. Kenapa? Karena tidak masuk akal, katanya. Tayyib. Maka satu-satunya umat yang kemudian selalu lega, selalu terbuka hatinya, selalu tenang hatinya ketika mendengar ayat-ayat sifat dan hadis-hadis sifat adalah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah yang mengikuti manhajnya para sahabat dan para tabi'in di dalam bab asma wa sifat. Menetapkan semua yang ditetapkan Allah tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari penyerupaan terhadap makhluknya tanpa kemudian menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tanpa menolak apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan apa yang Rasul tetapkan. Selesai. Kita hanya dituntut untuk mengimani saja, membenarkan saja, tidak dituntut untuk mengetahui hakikatnya. Hadis nuzul, hadis mutawatir diriwayatkan oleh 28 para sahabat, hadis mutawatir, hadis nuzul mutawatir diriwayatkan oleh banyak sahabat. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha mengetahui semua isi makhluknya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala salah pilih kalimat untuk kemudian menjadi ayat-ayat Al-Qur'an. Tidak mungkin kemudian Allah salah menempatkan kalimat, salah menempatkan ayat a'udzubillah. Jibril adalah Ar-Ruhul Amin, malaikat yang paling amanah, malaikat yang paling mulia di sisi Allah yang diberikan tugas untuk menyampaikan wahyu. Ketika para malaikat yang lain bertanya, "Madza qala rabbukum?" Jibril hanya mengatakan qalal haqq. Tidak kemudian menyampaikan apa yang dia dengar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita Muhammad adalah Rasul yang paling terpercaya, yang paling fasih, yang paling alim tentang Allah Subhanahu wa taala, yang paling tahu bagaimana cara mendidik para sahabatnya. Dan kemudian tidak ada satu kalimat pun yang disembunyikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari tafsir Al-Qur'an. Tayyib.
yang menyampaikan hadis-hadis sifat tersebut kepada kita, itu juga yang menyampaikan hadis-hadis wudu kepada kita. Yang menyampaikan kepada kita hadis-hadis sifat tersebut, mereka juga yang menyampaikan hadis tayamum, hadis salat, hadis mandi wajib, hadis tentang istinja. Mengapa kemudian sebagian kita hanya mengambil hadis-hadis wudu, hadis-hadis tinja, hadis-hadis salat, dan kemudian meninggalkan hadis-hadis yang menunjukkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala? Taib, karena tidak mengikuti manhaj salaf. Subhanallah. Ya. Kaidah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, nuthbitu ma athbatahu Allah li nafsihi fi kitabih wa ma athbatahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fi sunnati min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamtsilin. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kita menetapkan apa yang ditetapkan Allah di dalam Al-Quran, kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah di dalam sunnahnya, tanpa kita merubah, tanpa kita menolak sifat-sifat tersebut, tanpa kemudian kita membagaimanakan, dan tanpa kita kemudian menyerupakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Ini adalah akidahnya para sahabat dan para tabi'in, akidahnya seluruh para ulama-ulama salaf dari dahulu sampai sekarang. Lihat kitab-kitab mereka, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, kemudian juga kitab-kitab Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan juga An-Nasai, penuh dengan ayat-ayat sifat. Bahkan Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, yang kebiasaan Imam Tirmidzi juga beliau menyebutkan penjelasan dari hadis-hadis sifat tersebut, bahwasanya akidah yang disebutkan bahwasanya akidah yang tidak mentawil, yang menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut adalah akidah para umat-umat terdahulu, adalah akidah para ulama-ulama terdahulu, dan kitab-kitab sunnah yang ditulis oleh para ulama-ulama terdahulu yang kita riwayatkan dengan sanadnya sampai sekarang menjadi bukti bahwasanya akidah salaf, akidah yang tidak mentakwil ayat-ayat sifat. Syarhus Sunnah punya Imam Al-Muzani, Sharihus Sunnah punya Imam Tabari yang punya tafsir Jami'ul Bayan, kemudian juga As-Sunnah Ibnu Abi Asim, Syarhu Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah punya Imam Al-Lalakai, Asy-Syariah punya Imam Al-Ajurri. Ini kitab akidah yang diriwayatkan dengan bersanad. Qala haddatsana sampai kepada para sahabat. Qala haddatsana sampai kepada para tabi'in. Qala haddatsana sampai kepada para imam-imam. Ijma' para ulama salaf akan akidah ini, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam bab asma was sifat. Tidak ada perbedaan antara para ulama di dalam bab ini. Tayyib. Mudah-mudahan ini bisa kemudian dipahami Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian di sini Ibnu Abbas mengingkari ada orang yang kemudian tidak menerima hadis-hadis sifat. Tayyib. Yang kaidahnya seharusnya apapun hadis-hadis tersebut yang menunjukkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala seharusnya dia terima. Tidak kemudian merasa bahwasanya ayat ini seakan-akan tidak pantas, hadis ini seakan-akan tidak pantas, atau mungkin seakan-akan dia mengoreksi kenapa Allah mengucapkan seperti itu, kenapa Nabi mengucapkan seperti itu, kenapa Allah mengatakan dia punya tangan, kenapa mengatakan Allah dia punya wajah. Allah sendiri mengatakan dia punya wajah, Allah sendiri mengatakan dia punya tangan. A'antum a'lamu amillah? Apakah kalian lebih paham daripada Allah Subhanahu wa taala, atau lebih fasih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan tidak ada takwil di dalam Al-Qur'an, tidak ada takwil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada takwil dari para sahabat, tidak ada takwil dari para tabi'in, tidak ada takwil dari Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Maka kita juga tidak boleh mentakwil. Tugas kita seperti perkataan Imam Malik tadi rahimahullahu taala, al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajibun was su'alu anhu bid'ah.
Walamma sami'at Quraisyun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurur Rahman ankaru dzalika fa anzalallahu fihim wa hum yakfuruna birrahman. Mereka kufur kepada nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Barakallahu fikum. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Tayyib. Takut nanti khawatir ada yang salah paham. Tayyib. Aman ya? Tayyib. Lanjut, Abu atau udah habis? Tayyib. Tidak ada pertanyaan Bapak Ibu ya? Nanti kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan. Barakallahu fikum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.